Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal bahas hal yang menarik banget yang mungkin belum banyak yang tahu. Jadi kalau ngomongin Norwegia, pasti yang kebayang pertama kali adalah keindahan alamnya yang luar biasa. Negara ini terkenal dengan fenomena alam yang nggak ada duanya, yaitu matahari tengah malam. Jadi bayangin deh, di musim panas, antara bulan Mei sampai Juli, matahari nggak pernah terbenam. Keren banget kan? Di beberapa daerah di Norwegia, bagian utara, matahari bisa terus terbit dan bersinar selama hampir 2 bulan, tanpa henti. Cuman di tempat-tempat tertentu aja di dunia yang bisa mengalami hal seperti ini. Tapi, kali ini kita nggak cuma mau ngomongin soal alam Norwegia saja. Ada hal lain yang juga nggak kalah menarik, yaitu tentang kehidupan umat Islam di sana. Mungkin sebagian dari kita belum tahu kalau Islam sekarang sudah jadi agama terbesar kedua di Norwegia. Ini cukup mengejutkan, mengingat suasana Islamofobia yang cukup kuat di negara ini. Bayangin aja, di tengah tantangan dan banyaknya pandangan negatif terhadap Islam, jumlah umat Muslim terus berkembang pesat. Fakta ini menunjukkan betapa kuatnya komunitas Muslim di Norwegia. Walaupun banyak rintangan yang harus dihadapi, umat Islam di sana terus bertumbuh dan menjadi bagian penting dari masyarakat yang semakin beragam. Gimana? Menarik kan? Jadi, yuk kita bahas lebih lanjut bagaimana Islam berkembang di negara yang juga terkenal dengan fenomena matahari tengah malam ini. Islam di Norwegia. Dari 1.000 menjadi 250.000 orang. Sekitar 2 dekade yang lalu, jumlah umat Islam di Norwegia hanya sekitar 1.000 orang. Namun, berdasarkan data dari Statistics Norway, SSB, kini lebih dari 250.000 orang Norwegia yang memeluk agama Islam. Angka ini mencakup sekitar 5% dari total populasi negara tersebut yang mencapai 5,4 juta orang. Pertumbuhannya sangat pesat. Salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ini adalah migrasi, terutama dari negara-negara seperti Pakistan, Somalia, dan Irak, yang membawa banyak imigran Muslim ke Norwegia sejak tahun 70-an. Kehadiran komunitas Muslim di Norwegia juga mempengaruhi banyak aspek kehidupan sosial dan budaya. Banyak masjid yang dibangun di berbagai kota besar seperti Oslo, Bergen, dan Stavanger. Misalnya, Masjid Oslo, yang merupakan salah satu masjid terbesar di Norwegia, mampu menampung lebih dari 1.000 jamaah. Masyarakat Muslim di Norwegia mulai membangun jaringan sosial yang kuat dan turut berkontribusi dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga sektor ekonomi. Tantangan Islamofobia di Norwegia. Namun, meski pertumbuhan jumlah umat Islam sangat pesat, kehidupan mereka di Norwegia nggak selalu mulus. Islamofobia, yaitu rasa takut dan kebencian terhadap Islam, merupakan masalah serius di negara ini. Salah satu peristiwa yang paling menghebohkan adalah aksi pembakaran Al-Quran yang terjadi di kota Kristiansand pada tahun 2019. Beberapa individu yang terpengaruh oleh ideologi ekstremis berusaha membakar Al-Quran di depan umum. Sebuah aksi yang tentu saja memicu kemarahan umat Islam di seluruh dunia. Aksi ini bahkan mengundang protes besar-besaran dari komunitas Muslim di Norwegia. Menurut data dari The Norwegian Center Against Racism, lebih dari 50% dari umat Muslim di Norwegia pernah mengalami diskriminasi di tempat kerja, sekolah, atau dalam kehidupan sosial sehari-hari. Bahkan, laporan yang diterbitkan oleh Norwegian Police Security Service, PST, mencatat bahwa kasus kejahatan kebencian terhadap Muslim dan simbol-simbol Islam mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut sebuah laporan dari The Guardian, beberapa pelamar kerja dengan nama Muslim hanya menerima panggilan kerja 25% lebih sedikit dibandingkan pelamar dengan nama non-Muslim. Peran umat Islam dalam masyarakat Norwegia.
Meski menghadapi tantangan besar, umat Islam di Norwegia tetap menunjukkan kontribusi positif terhadap perkembangan negara tersebut. Selain berperan dalam pembangunan sosial dan ekonomi, mereka juga memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan antarumat beragama di Norwegia. Di Oslo, banyak komunitas Muslim yang aktif dalam kegiatan sosial, seperti membantu pengungsi, memberikan bantuan kemanusiaan, hingga terlibat dalam berbagai proyek kemasyarakatan. Pada tahun 2021, Norwegia menyaksikan lahirnya sebuah inisiatif bernama Islamic Cultural Center of Norway, yang bertujuan untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang Islam di kalangan masyarakat umum, serta membangun hubungan yang lebih harmonis antara umat Muslim dan non-Muslim. Selain itu, banyak organisasi Muslim di Norwegia yang berfokus pada pendidikan agama Islam dan pengembangan pemuda Muslim agar mereka bisa menjadi bagian integral dari masyarakat yang lebih luas. Suasana Ramadan di Norwegia, berpuasa tanpa malam. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang cukup menarik, yaitu bagaimana umat Islam di Norwegia menjalani bulan Ramadan. Mengingat Norwegia berada di kawasan Eropa Utara dengan fenomena matahari tengah malamnya, umat Islam di sana mengalami durasi puasa yang jauh lebih panjang dibandingkan di Indonesia. Di beberapa wilayah, seperti Tromsø yang terletak di utara, durasi puasa bisa mencapai lebih dari 20 jam sehari. Sedangkan di Oslo durasi puasa bisa mencapai 18 jam. Tentu saja, ini merupakan tantangan besar bagi umat Islam di sana. Mereka harus menyesuaikan pola makan dan tidur agar bisa berpuasa dengan lancar. Banyak masjid yang menyediakan tempat berbuka puasa dan sahur bersama untuk membantu umat Muslim yang tidak memiliki keluarga di sekitar mereka. Meskipun tantangan waktu yang panjang, semangat beribadah tetap tinggi di kalangan umat Islam di Norwegia. Bahkan, beberapa masjid di Oslo dan Bergen mengadakan acara khusus untuk anak-anak dan keluarga selama Ramadan, seperti buka puasa bersama dan kegiatan keagamaan lainnya. Perkembangan Islam di masa depan, tentu dengan segala tantangan yang ada, pertumbuhan Islam di Norwegia diprediksi akan terus berlanjut. Menurut Pew Research Center, jumlah umat Islam di negara-negara Eropa, termasuk Norwegia, diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa dekade mendatang. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, tingkat kelahiran yang lebih tinggi di kalangan keluarga Muslim, dan kedua, semakin banyaknya orang yang tertarik untuk memeluk Islam, terutama di kalangan generasi muda Norwegia. Di masa depan, umat Islam di Norwegia akan terus menjadi bagian penting dari masyarakat yang beragam ini. Meskipun tantangan dan diskriminasi masih ada, umat Islam di Norwegia tetap berusaha untuk memberikan kontribusi positif dan menjaga keharmonisan antarumat beragama. Jadi teman-teman, meskipun banyak rintangan yang dihadapi, umat Islam di Norwegia tetap berjuang untuk hidup damai dan menjaga keyakinannya. Islam memang menjadi agama terbesar kedua di sana, dan jumlahnya terus berkembang. Meskipun ada tantangan besar dalam bentuk Islamofobia dan diskriminasi, umat Islam di Norwegia tetap beradaptasi dan berusaha memberi dampak positif bagi masyarakat mereka. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari ketekunan dan semangat umat Islam di Norwegia dalam menjaga keyakinan mereka, meski di tengah tantangan yang ada. Sekian ulasan kita kali ini, teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.